Apakah dibolehkan rumah di pintu gerbang dikasih kelenengan sapi? Karena ada larangan memasang lonceng di rumah. Apa sama pengertiannya? Tujuan memasang kelenengan sapi agar kalau ada yang buka pintu akan tahu. Pasang bel saja. Kenapa harus ada kelenengan sapi nih? Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang? Ataukah diperbolehkan apabila berat sebelah selama hal tersebut disepakati? Selama disepakati boleh. Ya, misal gini, kita transaksi jual beli ya, nanti saya kasih kamu 40%, saya 60% karena saya punya usaha, itu boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting disepakati. Kata Allah SWT, kaidahnya adalah antaradim minkum, ridho di antara dua pihak. Jadi nggak ada masalah. Anda investasi, saya kasih 20%, silahkan, nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apakah tawassul, tabarruk, ziarah kubur dan keramat wali termasuk ajaran Islam? Tawassul itu menjadikan sesuatu benda atau ibadah ya antara dia dengan Allah. Kalau itu benda, maka dibolehkan selama memang itu juga dibolehkan dalam ajaran Nabi SAW. Seperti misalnya menjadikan Ka'bah untuk tawaf, itu kan tawassul namanya itu ya. Jadi kita beribadah di situ tawaf karena ada perintah di benda itu, di Ka'bah itu. Padahal itu kan Ka'bah batu, tapi karena ada perintah kita bertawassul dengan Ka'bah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibolehkan karena ada perintah. Tapi selain Ka'bah nggak boleh. Rumah kita misalnya kita nggak boleh tawafin, gitu kan? Loh iya ini betul karena tawaf itu kan ibadah. Jadi nggak boleh, harusnya di tempat yang sudah ditentukan. Itu kalau benda. Kalau bacaan atau zikir itu dibolehkan. Seperti misalnya amal soleh umumnya ya, orang berdoa berzikir itu boleh saja. Yang tidak boleh bertawassul pada benda-benda mati yang tidak ada dianjurkan, seperti kekuburan, pohon dan seterusnya, kertas-kertas, tulisan. Tidak pernah Nabi SAW bertawassul dengan amal-amal seperti ini. Apalagi kalau tawassulnya syirkiyat, seperti minta-minta di kuburan, ya, minta-minta di pohon, ini semua tidak dibolehkan. Kalau tabarruk itu mengambil berkah. Ya, tabarruk ini sebagian ulama membahas secara panjang lebar sebenarnya ya, masalah tabarruk. Kalau tabarruk ini juga ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tabarruk yang dibolehkan itu seperti orang mengambil berkah dari ayat Al-Quran, membaca Al-Quran berharap ada berkahnya buat dia, gitu kan? Bakti dengan orang tua berharap supaya ada berkah dari baktinya, itu boleh saja. Bersedekah berharap supaya berkah hartanya, itu boleh saja. Tabarruk seperti itu. Tapi kalau tabarruk yang tidak boleh ini seperti orang pegang badannya orang soleh supaya berkah tangan saya, itu nggak boleh. Minum bekas airnya supaya dianggap itu berkah, itu nggak boleh. Nggak ada yang tabarruk seperti ini, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Ini lain. Kalau untuk Nabi Muhammad beda, karena para sahabat memang melakukan, mereka memperebutkan bekas air wuduknya Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, sahabat tidak pernah lakukan ke sahabat yang lain, tidak pernah, belum pernah ada riwayat masalah itu. Jadi memang ini khusus untuk Nabi SAW. Kalau anda hidup di zaman itu silahkan, tapi kalau sekarang nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh kita melakukannya. Ziarah kubur umumnya boleh dalam Islam. Kalau tawassul tadi saya sudah jelaskan mana boleh mana nggak boleh. Tabarruk juga begitu. Ziarah kubur boleh, dianjurkan. Tapi cukup ziarah kubur seperti yang Nabi SAW contohkan. Ingat, semua ibadah yang kita ingin kerjakan saudaraku, jangan pernah kerjakan kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad SAW kerjakan. Itu patokannya. Kalau ziarah kubur tanya Nabi ziarah kubur bagaimana, ikutin seperti itu. Jangan tambah, jangan kurangin, gitu kan? Nabi nggak pernah siram kuburan, nggak pernah bawa kembang, tidak pernah membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, wahai Ali, saya wasiatkan jangan kau tinggalkan satupun patung di Jazirah Arab, dan tidak kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Anjurannya. Nabi SAW juga melarang membangun bangunan. Beliau mengatakan jangan jadikan ya masjid kalian seperti kuburan. Maksudnya dibangun atau kuburan kalian menjadi masjid. Ya, ada hadisnya mengatakan jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid, tempat ibadah dibangun-bangunin, nggak boleh. Memang dilarang. Kita datang, doain, berikan salam, pergi, selesai. Itu anjurannya. Itu ziarah kubur yang dibolehkan. Tapi kalau ziarah kubur yang lain-lain, mengambil tanahnya, bangun bangunan, menginapkan air, dianggap berhingga 3 hari baru diambil, dan seterusnya, ini semua tidak dibolehkan, kan gitu. Keramat wali sudah saya bahasakan. Ya, karamatil aulia ada, ya ada, tapi ini ada batasan-batasannya, gitu kan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kalau ada orang yang terbang di atas air,
ya, jalan di atas air atau terbang di atas udara, gitu kan? Maka jangan kamu percaya itu, ya, selama dia yang mengakui, dia bilang ini saya, gitu kan? Dan selama kau belum melihat cara sholatnya. Kalau cara sholatnya seperti Nabi SAW, memang sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi sama hidung, 2 telapak tangan, sholatnya seperti Nabi, 2 lutut dan 2 telapak kaki, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada karamatil aulia, itu ada, bukan tidak ada. Di zaman sahabat seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mendengar tasbihnya makanan, gitu kan? Umar bin Khattab pernah teriak waktu dia kirim pasukan ke Persia, dia mengatakan, wahai pasukanku, naiklah di atas gunung. Kata pasukannya hanya menang peperangan. Waktu mereka pulang, mereka mengatakan, wahai Amir Mukminin, kami dengar suara anda ada di medan perang, menyuruh kami naik di atas gunung, dan kami hampir musnah pada saat itu. Umar nggak tahu kenapa beliau lakukan, tiba-tiba terlintas ingin mengucapkan kalimat itu dan terdengar di medan perang. Itu pernah terjadi, dan beberapa tabi'in juga begitu, ya. Mereka juga ada yang seperti, mohon maaf, sahabat Abdullah bin Umm Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta, pada saat dia jalan pulang dari masjid ke rumahnya, itu sahabat-sahabat lain melihat dia tidak lihat dia buta, dari dahinya keluar cahaya yang terang menerangi jalan menuju ke rumahnya. Itu ada terjadi, ada karamat di kalangan para sahabat. Bisa juga terjadi kepada orang-orang saleh, tapi ini ulama memberikan kaidah-kaidah dhabitnya. Dia sendiri tidak tahu apa itu dan kapan terjadi, gitu kan? Kemudian memang dia tidak membangga-banggakan, dan memang dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu menggunakan apa ini? Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu, menggunakan bangkai itu dilarang? Allahu alam, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu ada bangkai yang boleh dipakai dalam Islam. Apakah diambil minyaknya atau tidak? Setahu saya itu tidak dibolehkan, ya. Kalau bangkai hewan darat dan hewan udara. Tapi kalau hewan air umumnya boleh semua, karena bangkainya halal. Kata Nabi SAW tentang air, sungai dan lautan, halal bangkainya dan suci airnya, berarti boleh saja. Kalau dia ambil minyak ikan misalnya dipakai, bersihkan atau dipakai untuk ngecat, dijadikan bahan cat, bisa saja. Pokoknya hewan air, ya. Kalau hewan darat dan hewan udara jelas tidak boleh bangkainya. Bagaimana dengan bahan bakar kita bensin yang berasal dari bangkai atau fosil hewan? Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau memang itu dari hewan-hewan yang dihalalkan, ya, sapi misalnya yang umumnya dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya mentransaksikan kucing? Ini ulama mengatakan boleh saja, ya, karena adanya Abu Hurairah tadi, ya, Abu Hurairah memeliharanya, gitu kan. Ini pendapatnya, tapi ini marjuh, pendapat yang dinomor duakan. Pendapat yang utama adalah tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh, karena tetap kucing dianggap bertaring. Jadi apa yang haram untuk dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam athar yang sahih, apapun yang dilarang diharamkan dagingnya, maka haram juga transaksinya. Jadi nggak boleh ditransaksikan. Kalau kucing itu kebetulan lewat kita tangkap, itu lain. Atau mungkin lewat dalam rumah kita dipelihara tanpa dibeli, itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah repot-repot beli kucing Anggora, beli kucing ini, nggak usah repot-repot, sumbangin aja uangnya deh. Ada buang air kecil dan besar yang tidak boleh menghadap kiblat. Apa boleh agak miring karena banyak masjid yang toiletnya menghadap kiblat? Ya, Anda berusaha maksimal aja, kan, berusaha maksimal. Kalau emang toiletnya, dan lebih baik lagi Anda berikan masukan ke masjid, apalagi masjid, ya. Memang hadisnya sahih, larangan Nabi SAW dalam hadis riwayat ahli sunan, tidak boleh buang air besar, buang air kecil. Termasuk juga tidak boleh berhubungan biologis menghadap dan membelakangi kiblat. Itu adabnya, memang larangan Nabi SAW. Memelihara ikan hias apa hukumnya? Seperti ikan koi, apa ini, apalah namanya, gitu kan. Intinya memelihara, saya sudah bilang tadi, lebih baik nggak usah. Tapi kalau ikan, hewan lautan itu semuanya kan halal, ya, halal. Jadi kalau umumnya mubah saja, mubah, karena tidak ada masalah. Yang tadi saya bilang dilarang pelihara itu hewan yang tidak boleh dimakan, kan kaidahnya itu, ya. Hewan yang boleh dimakan mubah-mubah saja, nggak ada masalah. Bila ada teman kita yang sedang bermaksiat, minum minuman keras padahal dia muslim, lalu mengolok-ngolok kita, apa ini, dan dia bangga mungkinnya dengan perbuatannya, bolehkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dilaknat Allah, atau bolehkah dipukul, gitu kan?
Kalau kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengolok orang, dalam arti kata kita diolok ya, terzalimi, boleh kita mendoakan. Tidak ada masalah. Supaya Allah menghukumnya boleh saja. Tapi kan saya pernah bilang begini, dahulukanlah sifat penyayang daripada sifat marah. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan apa? Allah berfirman, "Inna rahmati qad ghalabat ghadabi." Kasih sayangku kata Allah mengalahkan murkahku. Kata para ulama, orang yang mau menjadi hamba-hamba Allah, maka dia sebaiknya mengambil sifatnya Allah ini. Misal gini, ada orang berbuat zalim, Anda doakan, ya Allah hancurin dia. Bolehkah dalam Islam? Boleh. Hak Anda terzalimi. Dia tidak bayar utang, dia pukulin kita, dia ghibah. Bolehkah? Boleh. Tapi ingat, Allah ijabah nih, dia mati, habis selesai. Anda dapat apa? Enggak ada apa-apa. Dia mati misalnya uratnya Allah tahan, ditabrak mobil mati. Anda tidak dapat utang Anda, tidak bayar utangnya, dia juga mati. Habis ceritanya. Tapi bedakan dengan kita bilang, ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah buka hatinya supaya dia mau bayar utangnya. Ya Allah mudah-mudahan dia sadar, berikan dia ilmu syar'i, berikan hidayah dalam hatinya. Lalu tiba-tiba betul Allah kasih hidayah. Tiba-tiba dia datang, 3 tahun kemudian sudah berjenggot, Masya Allah. Kan? Kemudian datang dahinya sudah hitam, ini akhi utang saya baru tahu hukumnya nggak boleh. Selama kita sudah doakan dia dan sampai dia mati kita panen pahalanya, hak kita dapat. Yang mana Anda pilih? Makanya doakan kebaikan, kasih sayang dahulukan daripada penghancuran. Karena penghancuran itu bisa seketika datang pada saat itu karena kita terzalimi. Tapi lebih baik kita doain kebaikan gitu kan, karena kita dapat hidayahnya dan dapat penyebabnya. Masya Allah, ini saya baca yang kecil-kecil dulu ya. Ini berapa lama nulisnya nih? Apakah ajaran Syiah dibiarkan di negara Saudi sehingga pada tanggal 10 Muharram juga mereka mengadakan acara peringatan hari Asyura, lalu terjadi insiden penembakan? Setahu saya masalah dibiarkan ya, mereka warga negara Saudi ada yang Syiah, tapi mereka disempitkan oleh orang-orang Saudi, didakwahin istilahnya ya oleh kerajaan Saudi. Tapi mereka tetap masih ada, gitu kan, mereka masih ada. Kalau masalah kasus mereka merayakan acara, saya rasa tidak mungkin gitu. Karena di Saudi itu ditegasi betul, semua pelanggaran bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik nggak mungkin ada. Itu sudah peraturan kerajaan, diberantas semua, memang nggak boleh. Sampai dibentuk sebuah kelompok namanya, sebuah instansi ya, resmi pemerintah namanya Hayy Amir Ma'ruf Nahi Munkar. Itu memang tugasnya meluruskan yang salah, nangkap penyihir, luruskan orang-orang yang berbuat ritual-ritual yang salah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang-orang kalau kita lagi umroh tuh di kuburan baki, mereka berdiri ingatin orang ziarah kubur harus begini, supaya tidak sembarangan orang yang ambil tanah misalnya. Ziarah kuburan Nabi diingatin, ini cuma berikan salam kepada Nabi, jangan berdoa menghadap kuburan, disuruh hadap kiblat, itu kan, lalu disuruh jalan. Itu semua memang termasuk ya instansi resmi. Jadi diluruskan gitu. Apakah benar mayoritas negara Arab membiarkan penindasan negara Palestina oleh Israel dan juga membiarkan gerakan ISIS merusak nama dan nilai khilafah, padahal negara-negara Arab itu memiliki kekuatan militer yang kuat, terutama Arab Saudi? Setahu saya tidak. Jadi sekarang itu teman-teman kita di Palestina pun tahu itu ya, bahwasanya sumbangan yang paling besar masuk ke mereka dari Saudi. Sekarang ini ya, LSM terbesar dunia yang paling banyak membantu sudah itu LSM Saudi. Di Indonesia ini saya tahu ada bukan ribuan ya, mungkin sudah hitungan jutaan, ratusan ribu kali masjid dibangun oleh Saudi. Banyak sekali. Belum dari Rabita Alam Islami, belum dari Ihya Turath, belum dari banyak ya LSM itu yang memang mereka masuk di sini, mereka membangun masjid tuh banyak sekali di seluruh pelosok Indonesia. Belum rumah anak yatim, belum mereka membangun pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan itu terjadi hampir seluruh negara Islam, termasuk Palestina itu banyak sekali dibantu oleh Saudi, banyak sekali dibantu, diperbaiki, orang-orang yang hijrah diterima, kemudian mereka dikirimin, dibangunin pendidikan, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi itu tidak benar sebenarnya. Kalau masalah bagaimana kenapa sampai sekarang belum dimenangkan, belum ada kerajaan yang datang kemudian melawan Israel, itu Allahu alam. Sampai derajat itu saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas kita bisa mengambil hikmah-hikmah syar'i. Kalau masalah membiarkan ISIS sudah dikeluarkan fatwa oleh semua ulama kok. Hampir semua ulama sudah mengeluarkan fatwa. Saya yakin Anda bisa baca di internet kan tentang gerakan ini dari mana sebenarnya dan apa fatwa ulama secara umum tentang mereka.
Bagaimana pendapat Ustadz mengenai gerakan revolusi negara Arab tempo dulu yang memberontak terhadap khilafah Utsmaniyah, yang gerakan itu disponsori oleh Inggris dan sekutunya, sehingga sekarang negara-negara Arab itu seperti tunduk pada Inggris, Amerika dan sekutunya. Kalau pada saat Utsmaniyah di akhir-akhirnya seperti berdirinya kerajaan Saudi, Utsmaniyah di akhir-akhir zamannya pada tahun mendekati 1900-an ya, abad ke-19 Masehi itu, kan itu Utsmaniyah berubah jadi Republika tahun 1924. Kurang lebih tahun 1900-an itu memang sudah banyak terjadi penyimpangan, sampai-sampai kuburan-kuburan para sahabat di Madinah itu sudah dibanguni bangunan, ditaruh lampu, orang-orang sudah banyak minta tolong dengan kuburan para sahabat gitu kan. Kemudian banyak sekali di Saudi itu sudah menyebar kuburan, dibangun-bangun, perbuatan syirik, perbuatan bidah mana-mana gitu. Nah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, dia meluruskan itu yang biasa orang-orang Syiah mengatakan Wahabi gitu kan. Dia coba luruskan itu, nasihatin orang kembalikan kepada tauhid, nggak boleh gini, ini syirik, nggak boleh terus. Lalu karena pada saat itu sudah terlalu merata gitu kan, dan didukung oleh khilafah Utsmaniyah yang ada pada saat itu gitu kan, maka berdirilah Muhammad bin Wahab ini berteman dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Saud, yang sekarang kerajaan Saudi dinamakan Saudi itu dari Saud, Muhammad bin Saud ini, jadi dua Muhammad, dan bendera Saudi itu dua pedang, ini adalah dua Muhammad itu, yang satu alim, yang satu kepala suku. Nah, kepala suku ini menggunakan kekuatan militer yang dia milikin itu untuk meluruskan, memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan perbuatan syirik tadi. Sudah sampai pada tingkat mereka menyembah-nyembah kuburan, sampai akhirnya berhasil pada saat itu memukul rata semuanya, kuburan diratakan, kuburan sahabat dikembalikan seperti zaman Nabi, kemudian tidak lagi kesyirikan. Nah, sempat Utsmaniyah pada saat itu sebagian posko-posko militernya membela orang-orang yang buat syirik, terjadilah pecah pada saat itu perang gitu kan. Jadi di sini jangan dianggap didukung oleh Inggris. Saya pelajari sendiri sejarahnya, kalau di Saudi nggak ada itu. Karena kebetulan syirik sudah merajalela tadi, kemudian diluruskan dan dibela kemusyrikan tadi oleh orang-orang tentara Utsmani, maka terjadilah ribut antara beberapa suku yang ada di Saudi dengan tentara Utsmani. Pada saat runtuh kerajaan Utsmaniyah ini, berdirilah kerajaan Saudi itu, gitu kan? Seperti itu gambarannya, Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang dihukum karena suatu permainan haram, seperti berjudi misalnya? Bolehkah kita membantunya supaya hukumannya diringankan? Ya, hukuman sebenarnya mengambil alih itu pemerintah ya, wali, pemerintah, tidak boleh individual. Kalau secara individu memang secara instansi pemerintah dihukum, lalu kita cuma minta untuk diringankan, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, itu boleh, halal saja. Bagaimana hukumnya menandai hewan ternak dengan menindi telinganya atau mewarnai bulu dan anggota tubuhnya? Menindi berarti memberikan rasa sakit, nggak boleh. Tapi kalau mewarnai boleh saja. Ini tidak ada masalah, mewarnai selama itu tidak menyakiti. Seperti dicontohkan di daerah saya, bahwasanya tujuan memelihara anjing itu bertujuan untuk berburu babi pada hari-hari libur ke hutan sebagai olahraga dan sambil membawa anjing ke hutan. Apa hukumnya memelihara anjing tersebut? Nggak boleh, karena jelas dia pakai berburu untuk yang haram. Yang tadi kita jelaskan itu dibolehkan kalau berburunya hal-hal yang dibolehkan, yang halal. Apa hukumnya istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan tangan? Sama hukumnya dengan berzina? Beda. Onani itu hukumnya haram, termasuk haram, dan ini disepakati oleh para ulama, tidak dibolehkan mengeluarkan air mani secara sengaja itu tanpa campur tangan pasangan halal. Dan ulama mengatakan ini berada di bawah zina, dia termasuk perbuatan dosa, dan ini penyakit ya, ini penyakit. Orang yang terbiasa melakukan onani itu, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya berhubungan biologis pada saat menikah, kecuali kata para ulama memang yang lakukan adalah pasangannya, karena dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dibolehkan. Jadi boleh istri melakukan pada suaminya, boleh melakukan oral seks, itu semua dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, hanya itu yang tidak boleh. Yang lain masih dibolehkan selama tidak ada ikrah. Ikrah itu paksaan gitu kan. Jadi tidak boleh, onani hukumnya haram ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewarnai uban dengan warna selain hitam. Bagaimana dengan mewarnai rambut yang belum beruban atau masih hitam, semuanya dengan warna selain hitam? Boleh saja. Ulama sepakat mengatakan boleh mewarnai selain warna hitam. Masih lama? Bolehkah akikah menggunakan kambing betina? Boleh, nggak masalah, yang penting tidak cacat. Jadi boleh kambing betina.
Apa sebabnya? Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu alam. Ya Allahu alam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab gitu kan? Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya, nah itu boleh saya jawab tuh, gitu kan? Tapi kalau sebab musababnya ya tergantung individual. Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan syaitan, tidak paham agama banyak. Bolehkah kita mendoakan selain hidayah untuk non muslim seperti membalas salam, mendoakan kesehatan? Membalas salam boleh, tapi dengan waalaikum saja. Sudah saya jelaskan hukumnya ya. Nasrani mengatakan assalamualaikum, kita bilang waalaikum, itu saja, dan untuk kalian. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Tapi kalau mendoakan kesehatan, Allahu alam, saya tidak tahu. Yang boleh mendoakan hidayah. Untuk apa Anda doakan kesehatan? Hidayah lebih baik, hidayah lebih dia butuhkan, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Sudah Ustaz sekali, 10 kali doain, 100 kali doain, mungkin satu yang nyantol bisa dapat hidayah dia. Apa dalam Idul Kurban berserikat 7 orang untuk satu sapi? Ada dalilnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk sapi dan unta berserikat sampai 7 orang, dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Apa hukumnya memelihara hewan yang dilarang untuk dimakan dengan tujuan konservasi karena binatang tersebut terancam punah, contoh harimau, burung elang? Itu lain. Kalau memang diambil tujuannya untuk supaya tidak punah, dirawat, itu kan, dan itu bukan secara individual dan bukan juga diternak. Ini apa ini? Jadi insya Allah nggak ada masalah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafatkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah ya, kecuali bid'ahnya mukaffirah ya, karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah ya, sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Saya pernah membeli kucing untuk orang, apakah jual beli itu haram? Ya sudah saya jelaskan, tidak boleh, hukumnya haram dan Anda bertobat kepada Allah. Saat ini banyak orang yang membuat quote di sosial media dan tidak sedikit yang menukil dari Al-Quran dan hadis, seakan-akan kalimat tersebut milik dia. Apa pendapat antum? Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi kalau dia hanya memberikan saran ya dengan menggunakan dalil silakan, ya, gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau maksudnya adalah mengambil firman Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia tidak menyebutkan kalau itu firman Allah, ini ditegur, ulama larang. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan misalnya hadis Nabi ini diambil matannya saja, isinya saja, lalu dia bilang seakan-akan statement dia itu nggak boleh. Sama dengan firman Allah, dua-duanya Al-Quran dan hadis tidak boleh, harus disebutkan qala Allah qala Rasul alaihissalatu wassalam, gitu kan. Itu yang saya ketahui. Saya adalah seorang suami yang dimana istri saya telah meninggal 9 bulan lalu saya ingin menikah lagi. Akhwat nih, ada yang nawarin diri nih, tetapi di dalam hati selalu merasa tidak enak dan tenang. Bagaimana kiat-kiat agar saya tidak merasa hal tersebut? Menikah segera, insya Allah hilang tuh ya, was-wasnya hilang. Saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah sujud para malaikat sama dengan sujud manusia kepada Allah? Ya, itu pendapat jumhur ulama mengatakan
sujudnya pada saat itu adalah sujud seperti sujud sholat kita sekarang. Mengapa selalu terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha? Mana yang harus kita ikuti? Sudah saya sering jawab, pemerintah. Selesai, kita punya MUI dan tidak usah ribut masalah itu lagi insya Allah. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat, kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Berapa persen yang harus dikeluarkan setiap jual beli rumah? Tidak ada ya. Nanti digabungkan dengan total harta. Anda beli tanah, bangun properti 5 rumah. Anda sekarang kembali ke haul. Ingat haul ya, perhitungan 1 tahun dari masa harta kita. Tentukan sendiri, misal saya tentukan Januari ke Januari misal, atau Ramadan ke Ramadan. Pada saat saya Ramadan saya niatkan haul yang lalu, bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, anggaplah Januari ke Januari kalau Masehinya. Misal bulan saya niatkan haul, kan Januari nanti baru hitung nisab ya, hitung batas keluarkan zakat. Ternyata Maret saya beli tanah, kemudian saya bangun 3 bulan, Juli laku. Apakah saya langsung zakatkan? Enggak. Tunggu haul 1 tahun, tunggu nanti digabungkan dengan total harta kita di bulan Januari. Jadi bukan pada saat transaksi itu. Jadi yang dikeluarkan zakatnya pada saat transaksi terjadi ya, itu adalah panen pertanian gitu kan, perkebunan. Nah itu pada saat haulnya, itu pada saat panennya. Kata Allah, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Jadi berikanlah haknya pada hari dipanenkannya. Itu kan. Dan juga yang segera dikeluarkan zakatnya itu adalah harta karun yang ditemukan langsung dikeluarkan zakatnya. Selain itu Allah alam ada haul 1 tahun. Saya pernah mendapati kisah teman-teman dan anak balitanya tiba-tiba berkelakuan aneh saat maghrib, dan ada pula balita yang sering berkata ia melihat fulan padahal fulan bukanlah penghuni rumah tersebut, tidak sedang berada di rumah tersebut. Sebenarnya bagaimana cara kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak saat maghrib, dan bagaimana menanggapi penglihatan anak atas sesuatu yang tidak kita lihat? Ruqyah sederhana, bacain ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di badannya. Kalau dia sering melihat, ditiupkan di arah matanya. Insya Allah dalam beberapa hari hilang itu, dengan izin Allah hilang. Tapi yakuan dengan keyakinan ya, itu namanya di ruqyah syariah. Itu biasanya memang gangguan syaitan. Syaitan biasa masuk mengganggu anak-anak biasanya ya. Makanya anak-anak itu usahakan jangan didengarkan musik, kan gitu. Anak-anak itu dengarkan tilawah, itu termasuk cara-cara menamingnya. Kemudian sering kita membaca Al-Quran di dekat dia, sering perlihatkan dia kalau kita lagi sholat gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ibadah umumnya, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Dan memang waktu maghrib ini ada larangan ya, kata Nabi SAW, kalau maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian, karena sungguhnya syaitan mulai menyebar pada waktu maghrib itu. Makanya kita mengatakan wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu waktu malam, waktu maghrib. Idza waqab pertama tiba. Jadi kita dianjurkan menjauhkan diri dari Allah dari awal tibanya malam, karena biasanya syaitan menyebar. Makanya lebih banyak orang maksiat di waktu malam hari. Mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Apakah ahli kitab pada masa sekarang termasuk kaum kafir? Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa Yahudi sampai hari kiamat. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Dan duanya dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab, gitu kan? Dua-duanya sampai hari kiamat, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibedain, karena statement Yahudi mengatakan ya Uzair anaknya Allah, dan Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah dari zaman Nabi SAW sebelum diutus kok, bukan baru sekarang, gitu kan? Kitab mereka sudah diubah-ubah dari dulu, bukan baru sekarang. Al-Quran datang meluruskan penyimpangan itu. Jadi mereka tetap ahli kitab, karena kalau kita bilang mereka bukan ahli kitab, berarti otomatis hukum-hukum dalam Al-Quran tentang mereka juga terhapus, kan gitu ya. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi tetap konsepnya adalah lebih baik mukminah, lebih baik muslimah dan mukminah. Sehingga kasus misalnya setelah laki-laki meninggal, kita khawatir nanti anak kita murtad dengan dia, itu hilang gitu kan, keraguan-raguan masalah itu. Karena kalau muslimah, walaupun misalnya buruk akhlaknya kemudian cerai, tidak mungkin dia bawa murtad anaknya gitu kan, sangat kecil kemungkinan. Beda kalau mu'allaf gitu kan.
maka jauh lebih aman kalau menikah dengan muslim dan muslimah. Beberapa teman ana bersahabat dengan non muslim. Sebenarnya apa batasan kita sebagai muslim dan muslimah dalam pergaulan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Para sahabat Nabi banyak yang berteman dengan orang-orang kafir, banyak. Ada yang berteman dengan orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Nabi SAW itu bersahabat dengan pendeta Yahudi, bersahabat dekat. Yang Nabi utang sampai 20 sak kurma itu, 20 genggam kurma itu kena sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam yang masuk Islam akhirnya pendeta Yahudi itu adalah teman Nabi SAW. Jadi boleh berteman, tapi pada batasan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ibadah mereka dan tidak boleh sampai mereka mengganggu akidah kita. Ustaz, saya mengagumi kecerdasan ilmu seorang ustaz atau guru yang saya ikuti tiap tausiah dan kajian yang beliau berikan melalui video hingga berharap anak saya berjodoh dengan anaknya. Padahal anak belum tentu serupa bapaknya. Keinginan seperti ini apakah boleh? Apakah saya nggak ada apa-apa atau tidak ada sukufu dengan beliau? Tidak ada masalah. Karena kita lihat orang itu soleh, kita berharap nanti anak kita sejodoh dengan anaknya, bisa saja. Allahu a'lam. Ya kan gitu. Waktu contohnya, jadi boleh ya. Bukan aib, Bapak Ibu sekalian, bukan aib. Pada saat saya punya anak misalnya, kemudian saya tawarkan kepada seorang yang soleh, itu bukan aib. Makanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ya, sebelum jadi istri Nabi itu sempat waktu sudah Umar anggap butuh suami, itu Umar keliling tuh. Umar datangin Abu Bakar pertama, wahai Abu Bakar, Hafsah sudah layak jadi istri, nikahilah. Jadi di sini Umar mencari siapa yang bisa menjadi anak mantunya yang paling soleh, yang dianggap cocok sama dia. Dia nggak datangin orang-orang sembarangan, tapi Abu Bakar yang datangin. Abu Bakar bilang, saya nggak ada hajat. Dia datangin Utsman bin Affan, wahai Utsman, Hafsah layak dinikahi, nikahilah. Ya, kata Utsman, saya sekarang tidak punya hajat, gitu kan. Ditolak oleh Utsman dengan cara baik-baik. Lalu Umar kembali dan sholat malam lalu berkata, ya Allah, berikanlah jodoh terbaik untuk anakku Hafsah yang bisa membantunya dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW besok melamarnya, dan dilamar oleh Nabi SAW dari doanya Umar. Tapi di sini kita ambil pelajaran, boleh seseorang, memang itu malah dianjurkan seorang ayah mencari jodoh yang baik buat anaknya. Ya, itu tidak ada masalah. Seorang ibu juga begitu. Kan kita berharap mudah-mudahan dengan ayahnya orang soleh, anaknya pun jadi soleh, insya Allah, mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat misalnya ayahnya soleh, kemudian anaknya tidak misalnya, ya kita jangan jadikan patokan, gitu kan, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam nabi, tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, itu bukan mustahil.